ini, jadi kami bakal ngobrol-ngobrol diskusi sedikit tentang model atau metode yang kami pakai buat sebagai bahan ajar anak-anak gitu ya kan. Jadi Oke. kita pakai apa tuh? Pakai metode digital apa tuh? Jadi kita pakai metode bahan ajar dalam bentuk kuisis. Oke. Jadi quizzes ya. Jadi aku mau bahas sedikit nih tentang Quizizz. Jadi Quizizz itu adalah sebuah platform digital pembelajaran yang memungkinkan guru membuat kuis interaktif yang dapat dimainkan secara langsung atau sebagai tugas. Jadi aplikasi ini dirancang membuat pembelajaran lebih menarik, tidak membosankan, dan juga interaktif bagi siswa. Ya kan? Benar kan Aindi dan Alip? Betul tuh. Benar. Oke, baik. Selain yang dibilang Dinda tadi, kuisis juga mempunyai keunggulan. Ada yang tahu nggak keunggulannya apa? Apa tuh? Nah, keunggulan kuisis dalam pembelajaran yang pertama adalah interaktif dan menyenangkan. Dibandingkan dengan metode konvensional yang lain, kuisis menggunakan elemen gamifikasi seperti poin, papan skor, dan spek suara yang membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Nah, yang kedua, kuisis ini dapat diakses kapan saja. Guru bisa memberikan tugas berbasis kuis yang dapat dikerjakan siswa kapan saja sesuai jadwal mereka. Nah, ketika orang itu guru sudah menyampaikan pembelajaran, nah guru bisa kapan aja tuh mengasih kuisis dalam bentuk digital. Yang Oh, jadi ketiga, sangat ini ya, sangat efisien banget ya. Ini. Jadi setiap saat misalnya murid juga sedang sakit gitu, dia nggak bakal ketinggalan pelajaran gitu ya. ya Bisa dan pakai quizzes aja. Jadi Iya itu apa? ya Kak keunggulannya Kak. Iya lagi. Alif tahu lagi nggak tentang keunggulan dari quizzes ini? Em, Apalagi ya keunggulannya Kak. Menurut aku sih Kak itu sangat simple ya Kak. Bisa dikerjakan dimanapun kita berada. Iya, betul banget tuh. Jadi benar banget kata Aini tadi, keunggulannya tuh quizzes tuh efisien banget, bisa dikerjakan di mana aja. Dan juga dia juga bisa diakses oleh semua smartphone, bisa di laptop, bisa di mana aja pokoknya. Terus apa lagi tuh keunggulannya? Pasti masih banyak kan? banyak dong. Selain dapat diakses kapan saja, keunggulan kuisis juga ada feedback langsung. Hasil kuis langsung tersedia. Nah, sehingga guru dapat menganalisis pemahaman siswa secara real time. Yang keempat adalah personalisasi pembelajaran. Kuisis memungkinkan guru untuk membuat soal sesuai dengan kebutuhan siswa dan menyesuaikan kecepatan belajar masing-masing individu. Dan yang terakhir adalah seperti yang dibilang Dinda tadi, mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, siswa yang nggak dapat hadir untuk pembelajaran juga boleh ikut kuis dan dapat digunakan dalam pembelajaran daring atau hibrida, sehingga fleksibel untuk berbagai kondisi. Begitu, Wah, kawan-kawan. keren banget quizzes ini ya. Jadi quizzes ini juga dapat menjadikan bahan pembelajaran daring atau hibrida gitu. Sehingga Iya. bisa fleksibel gitu di berbagai kondisi ya kan. Hmm. Jadi emang tepat banget sih kalau quizzes dijadikan bahan ajar buat anak-anak SD, apalagi tentang penjumlahan atau pengurangan ya kan. Ya kan Alip? Iya Kak, benar sekali. Itu Iya. apalagi teknologi sekarang sudah maju kan Kak. Anak-anak pakai tablet, Iya. terus pakai HP Anak-anak selalu kemana-mana. main HP kan dimanapun, lagi makan, lagi mau tidur, atau Iya, lagi sesuai ini enggak sih Kak? Generasi sekarang generasi alpha gitu. mantep banget. Alip, tahu lagi nggak sih tentang macam-macam tentang kuisis gitu? Apa Alip ada masukan buat kami tentang kuisis, apa tentang tantangan penggunaan kuisis gitu? Pasti banyak tantangan gitu penggunaan kuisis ini. Banyak Kak.
Banyak banget itu. Selain keunggulan tadi, pasti ada tantangannya dong. Apaan tuh? Ya, yang pertama tantangannya yaitu adalah keterbatasan akses internet. Nggak semua siswa nih, Kak, yang punya internet di daerahnya. Pasti ada internet yang tidak stabil atau digital yang tidak memadai. Iya bener Nah, banget. Kalau bener nggak, anak-anak Kak? tinggal di pedalaman atau jaringannya sulit gitu pasti susah banget ya mau ngakses kuisis ini. Bener banget, Kak. Daerah-daerah pelosok gitu. Pasti juga ada pendidikan kan. Cuman mereka nggak punya perangkat digital gitu. Ih, susah banget. Terus apa lagi, Alip? Terus ada ini ketergantungan pada teknologi. Misalnya kayak server down atau error. Nah, Aduh, susah banget. itu bisa menjadi pembelajaran kita terganggu gitu, Kak. Bener nggak? Terganggu Bener nggak sih itu? banget. Bener sih. Bener Apalagi kalau tuh. kuisisnya lagi apesnya error gitu kan, jadinya nggak bisa Kalau dipakai. iya, quizzes kan misalnya ada batas waktunya gitu nggak sih, Kak? Ntar kalau Iya error lagi ada nggak batas waktu, selesai. tapi di Batas- beberapa pengaturan yang buat quizzes, misalnya kita sebagai guru membuat quizzes, kita bisa ngatur waktunya gitu buat memberi sedikit waktu atau memberi banyak waktu buat anak-anak. Jadi anak-anak bisa punya lebih banyak waktu buat ngerjain gitu sesuai kemampuannya. Benar. Betul. Sangatlah benar sekali itu, Kak. Apalagi tuh, Alip, ada lagi nggak? Oke, yang terakhir itu keterbatasan dalam soal esai. Nah, quizzes ini kan lebih cocok buat ini, Kak, soal pilihan ganda atau benar salah gitu. Kalau buat Iya. esai nggak bisa. Jadi Susah ya, soal esai bagusnya di apa LKPD atau langsung gitu ya, ketemu langsung ya. benar, Kak, Iya, itu iya, lebih iya. cocok buat pilihan ganda yang ABC gitu, Kak. Oke, oke. Jadi selain kelebihan dari quizzes ini, banyak juga tantangan dalam pembelajarannya kalau pakai quizzes, dari mulai tadi jaringannya kan, ini jaringan yang bisa menjadi tantangan buat anak-anak kan. Terus keterbatasan dalam soal juga. Kan kalau soal esai kan nanti kan waktunya kan bakalan habis. Kan kuisis itu kan ada waktunya juga dalam penghitungan. Iya, Pasti kalau esai susah kan, apalagi kalau sistem yang baca esai itu termasuk sesuai isi kepala sendiri, pasti bahasa sendiri yang bakal keluar, jadi sistem pasti susah membacanya. Terus aku ada lagi nih, maksudnya Dinda ada lagi nih penjelasan tentang implementasi quizzes dalam pembelajaran. Jadi quizzes ini bisa sebagai evaluasi formatif. Jadi guru bisa menggunakan quizzes untuk mengukur pemahaman siswa sebelum atau sesudah pelajaran. Jadi semisalnya guru mau memberikan pelajaran nih kan, sebelum dikasih pembelajaran itu dia ngasih soal quizzes dulu kepada anak-anak, lalu dilihatlah hasilnya kan, hasilnya apakah banyak yang mengerti, apakah banyak yang tidak mengerti gitu. Lalu setelah gitu ya, Kak. iya, biar kelihatan perubahannya kan, habis itu diajarkanlah materi tersebut. Setelah selesai belajar dikuiskan lagi pakai quizzes kan, biar biar kelihatan oh anak ini udah mengerti nih gitu kan sama pelajaran yang barusan diajarkan gitu. Habis itu sebagai latihan mandiri, jadi siswa dapat mengakses soal-soal quizzes untuk berlatih secara mandiri, meningkatkan pemahaman. Jadi kan quizzes ini bisa diakses dari semua gadget gitu kan, apalagi anak-anak sekarang, apa tadi Alip, generasi alpha ya. Iya, benar. Generasi alpha semua pada punya HP semua. Iya, pada punya HP, main HP terus. Jadi lebih baik itu dipakai buat buka quizzes ya kan, buka quizzes, belajar soal. Iya, daripada main mulu kan. Jadi YouTube yang nggak apa iya, yang nggak bagus, apalagi di YouTube banyak yang nggak bagus kan sekarang, nggak mendidik. Benar. Jadi bisa quizzes ini sebagai soal latihan mandiri. Jadi di sela-sela waktu, semisalnya lagi senggang anak tersebut, dia bisa ngerjain soal-soal itu buat mengevaluasi diri. Lalu bisa sebagai
aktivitas ice breaking. Jadi quizzes dapat digunakan sebagai permainan edukatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa di awal dan di akhir pelajaran. Jadi misalnya kita sebagai guru nih, kita lagi mau ngajar, habis itu sebelum memulai pelajaran kita ajak anak-anak buat main quizzes dulu supaya anak-anak itu semakin semangat. Apalagi anak-anak suka main kan, apalagi quizzes di HP, di gadget, pasti suka banget. Bener nggak? Menarik sih itu Kak. Anak kan suka bosan kan dengan metode Bener banget. Pasti quizzes ini lumayan menarik lah ya kan buat mereka. fokusan siswa dalam belajar dan memahami pembelajaran juga. Nah iya bener banget itu Aini. Kalau menurut Alif gimana? Apa sama? Menurut aku sih itu kayak bisa melatih ini juga sih Kak, melatih kita dalam gen yang mulai maju gitu. Oh gimana tuh maksudnya? Ya, Gimana? Maksudnya tuh sekarang lagi zamannya orang-orang pada maju gitu pemikirannya mungkin ya. benar banget. Kayak Quizzes cocok semua kan banget gitu. serba ini, serba teknologi, serba apa sih namanya itu Kak, multimedia ya. Oh bener banget multimedia, sama seperti pelajaran diajarkan Pak Zetra, multimedia. Sangat benar. Bener. Ya keren banget ya. Semuanya serba digital, sampai pelajaran-pelajaran sekarang kita juga mesti memberikan media pembelajaran yang digital biar anak-anak itu juga nggak bosan dan merasa menarik ini media pembelajarannya. Terus apa lagi nih? Ada nggak kesimpulan dari quizzes ini nih? Siapa nih yang mau ngasih tahu kesimpulannya? Oh, kesimpulannya Kak, quizzes ini. Iya. Kesimpulannya itu dari quizzes ini yaitu adalah media digital yang inovatif banget Kak, dan Inovatif efektif banget. dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oke Nah, dengan banget. pendekatan gamifikasi, platform ini tidak hanya membuat belajar lebih menyenangkan, tetapi juga membantu guru dalam mengukur pemahaman siswa secara langsung. Namun itu tantangan tadi. seperti itu juga ada keterbatasannya Kak, yaitu seperti akses teknologi nih harus diperhatikan agar implementasi quizzes dalam pembelajaran bisa berjalan optimal. Iya. Nah, oke. gitu sih Kak. Iya, sama yang kayak kita bahas sebelumnya tadi kan, yang Aini buat kesimpulan tadi, dari mulai keterbatasan tadi sampai yang kita bahas jaringan, error sistem, terus tadi lagi apa lagi tadi? Mengukur pemahaman siswa ya kan, yang kita buat quizzes itu di awal dan di akhir pembelajaran, membuatnya jadi ice breaking biar asik pembelajaran, bisa banget jadinya. Keren sih emang, quiz ini cocok banget buat media pembelajaran ya teman-teman. Oke, jadi sekian yang dapat kita sampaikan. Maaf apabila ada salah, karena ini bulan Ramadan, jangan lupa taraweh dan berpuasa. Semoga dilancarkan puasanya. Oke Kak, amin. ya udah keluar kalau mau keluar, sebelum Dinda yang usir.